Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2, perkembangan teknologi komunikasi. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Pembelajaran 1, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah, teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan kebelahan dunia manapun. Tuliskan kalimat utama setiap paragraf dari bacaan sejarah komunikasi pada halaman 118 dari buku siswa. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf keempat. Ayo mengamati. Amatilah alat komunikasi berikut. Ada kentongan, ada surat, ada handphone, ada email. Ayo membaca. Surat merupakan salah satu media komunikasi yang sudah ada semenjak zaman dahulu. Kini surat masih banyak digunakan meskipun banyak media yang lebih canggih. Kalian mungkin ingin tahu asal mula alat komunikasi. Sekarang gurumu akan menjelaskannya. Bacalah ulang teks tentang sejarah komunikasi yang ada di buku siswa halaman 118. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan dari bacaan yang tadi kalian baca. Pertama, alat apakah yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengirim pesan di suku Indian? Dua, alat apakah yang digunakan untuk mengirim pesan di Indonesia pada zaman dahulu? Tiga, singkatan dari apakah ponsel itu? Empat, singkatan dari apakah surel itu? Lima, apakah perbedaan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern? Enam, sebutkan alat komunikasi tradisional sebanyak 3 macam. 7. Sebutkan alat komunikasi modern sebanyak 3 macam. 8. Sebutkan keunggulan alat komunikasi modern daripada alat komunikasi tradisional. Ayo mengamati. Amatilah gambar kartu ucapan berikut ini. Sahabat Melani, semoga sehat dan sukses selalu. Dari sahabatmu,
Rahma. Ayo berkreasi. Melanie sekarang ingin ganti memberi kartu ucapan tahun baru kepada Rahma. Dia mengajak teman-temannya menghias kartunya. Bantulah Melanie menghias kartu ucapan dengan memberi hiasan dekorasi di tepian kartu. Perhatikan kembali kartu ucapan. Kartu tersebut mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar tersebut. Ayo berlatih. Tebalkan sisi-sisi yang membentuk keliling dari bangun berikut. Yang pertama, bangun persegi. Kedua, persegi panjang. Ketiga, segitiga. 4, lingkaran. 5, jejar genjang. 6, layang-layang. 7, belah ketupat. Dan yang ke-8, trapesium. Di pembelajaran yang kedua, ayo mengamati. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut tentang Ahmad dan teman-temannya yang berlibur ke pantai Kuta. Langit terlihat sangat cerah dan burung-burung terbang di angkasa. Sejumlah perahu hilir mudik di kejauhan. Perhatikan apa saja yang dilakukan anak-anak. Ayo lakukan. Nah, apakah kamu bisa berenang? Cobalah kamu berlatih berenang di kolam renang atau di sungai yang dangkal. Praktikkan gerakan mengapung dan meluncur dalam air dengan bimbingan gurumu. Gunakan ban karet atau pelampung. Ayo mencoba. Ayo kalian sebutkan makna dari rambu-rambu berikut. Lihat pada gambar ada 5 rambu-rambu yang harus kalian ketahui. Materi pengayaannya ada di sebelah ini. Ayo membaca. Ayo kita baca teks tentang alat komunikasi tradisional dan modern yang ada di buku siswa halaman 127 sampai 128. Ayo mengamati. Di antara teman-teman kalian di sekolah pasti ada perbedaan sifat. Ada yang periang, ada yang pendiam, ada yang senang berbicara keras, ada pula yang pelan. Setiap siswa harus saling memahami sifat-sifat tersebut. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, bukan hanya pada berat dan tinggi badan, atau suku, bangsa, dan agama. Kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mengetahui dan menerima kekurangan serta kelebihan diri sendiri perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan serta kelebihan orang lain. Mari kita berlatih untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Ayo mencoba. Duduklah melingkar dalam satu kelompok. Sampaikan kepada teman-teman kelompokmu apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihanmu. Kemudian mintalah teman-temanmu menyampaikan kekurangan dan kelebihanmu. Lakukan secara bergantian. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman sekelompokmu. 1.
Pernahkah kalian memiliki masalah komunikasi dengan temanmu? Seperti apa masalahnya? 2. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut? 3. Sebutkan contoh pengalaman sila ketiga Pancasila kaitannya dengan hubungan pertemanan di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.